Shalom sahabat 180, welcome back to 180 Hangout. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dan keluarga dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan. Pada 180 Hangout kali ini, kita akan kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan juga kita akan mendengar sharing firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan 180 Hangout ya Tuhan. Biar ya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami ya Bapa untuk dapat mengikuti 180 Hangout dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kami akan mengikuti dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Kami akan menyembah Engkau ya Bapa dengan roh dan kebenaran. Dan juga kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan, dan itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mengikuti 180 Hangout. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat 180 semua dimanapun kalian berada. Selamat datang di 180 Hangout. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut acara ini, aku mau ngajak teman-teman semua untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan kita. Yesus, Yesus, kami puji Kau, Yesus. Katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap katakan Tuhan, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Terima kasih Yesus. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah
menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mendekat padamu, Yesus. Haleluya. Kami ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, anjay perkasa perbuatanmu. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, anjay perkasa haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami. Haleluya, katakan haleluya. Oh, oh, oh.
tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Yesus, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidup kami Tuhan. Shalom sahabat 180, puji Tuhan banget buat kesempatan untuk saya boleh melayani di 180. Thank you banget buat Kanoni, Kak Diego, dan semua kakak-kakak di 180. Ya, saat ini saya mau share firman Tuhan dengan judul From Ordinary to Extraordinary. Apa itu ordinary? Ordinary artinya biasa-biasa aja. Nggak ada bedanya tuh dengan yang lain. Nothing special. Dan apa tuh extraordinary? Extraordinary artinya luar biasa, di atas rata-rata, dan spesial. Nah, perbedaan mendasar untuk orang biasa dan luar biasa. Contoh ya, waktu bangun tidur. Orang biasa tuh waktu bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi, lalu ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ya. Tetapi kalau orang extraordinary, waktu bangun tidur, dia akan berdoa. Mengucap syukur pada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Satu mandi yang bersih, gosok gigi yang bersih, lalu menolong papi mami kita, membersihkan tempat tidur kita, membersihkan tidak hanya tempat tidur, kamar kita beresin, sehingga waktu papi mami kita lihat, wah, luar biasa sudah rapi. Ya, contoh yang kedua, waktu sekolah online, waktu ordinary people, orang-orang biasa, sekolah online melalui Zoom atau aplikasi lainnya, orang yang biasa aja mengikuti itu kayak cuma sekedar rutinitas aja, bukan sebagai kebutuhan. Makanya orang yang biasa aja akan jawab pertanyaan kalau ditunjuk atau kalau disuruh sama gurunya. Nah, terus waktu dijelasin nih sama gurunya, dia cenderung nggak akan bertanya, walaupun nggak begitu mengerti. Tentang nilai ya, rata-rata lah ya, bahkan nggak sedikit loh yang di bawah rata-rata. Nah, kalau extraordinary people, waktu belajar online melalui Zoom dan aplikasinya, sebelum memulai dia berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat dan pengertian. Dan orang-orang luar biasa ini akan mengikuti sekolah online dengan sungguh-sungguh dan mengikuti sebagai kebutuhan untuk mencapai impiannya dan cita-citanya. Makanya orang yang luar biasa akan aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar, berusaha menjawab saat ditunjuk atau bahkan tidak ditunjuk sama gurunya. Dan tentang nilai pastinya di atas rata-rata. Nah, saya yakin banget sahabat 180 tidak hanya ingin menjadi orang biasa-biasa aja kan, tapi mau jadi orang luar biasa. Dan saya mau bagikan 4 rahasia menjadi orang yang luar biasa yang saya ambil dari kata best.
BEST atau BEST. Ya, untuk menjadi orang yang luar biasa diawali oleh huruf B, yaitu bergantung kepada Tuhan. Bergantung penuh kepada Tuhan. Ini adalah rahasia pertama untuk menjadi orang yang luar biasa. Bergantung penuh artinya full. Tidak seperempat, bukan setengah-setengah, tetapi 100% bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17:7 dikatakan seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, artinya kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga hidup kita diberkati Tuhan, studi kita diberkati Tuhan, dan masa depan kita pasti diberkati Tuhan. Saya mau saksikan waktu saya SD sampai SMP kelas 2, saya bisa dibilang bahwa saya adalah orang biasa aja. Nilai biasa aja, kadang-kadang di bawah rata-rata. Yang pasti tidak pernah ranking 10 besar di sekolah. Boro-boro mengandalkan Tuhan. Waktu ujian, yang saya andelin kertas contekan yang udah saya bikin, sekecil mungkin gitu kan. Dan saya mengandalkan diri saya sendiri. Nah terus waktu ujian, saya cari tempat duduk dekat dengan orang yang teman-teman yang pintar gitu, biar bisa nyontek, mengandalkan manusia. Ya kadang nggak ketahuan sama guru, terus nilai saya bagus sih, tapi saya nggak ngerti pelajarannya. Nah seringkali ketahuan tapi saya nyontek, sampai saya dihukum oleh guru-guru saya, dan dilaporkan ke pegawai saya, kemudian saya diomelin nih. Itu terjadi seringkali. Tapi kemudian waktu SMP kelas 3, saya mengikuti acara doa bersama waktu itu sama orang tua saya di gereja. Dan saat itu saya mengalami Tuhan. Roh Kudus memenuhi saya dan hati saya penuh dengan kasih Tuhan. Dan saya merasa benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Dan sejak SMP kelas 3 itu, hidup saya 180 derajat berubah. Sejak saya tidak pernah contekan atau nyontek pada teman-teman yang pintar. Saya benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Selalu berdoa sebelum belajar, dan belajar sampai benar-benar mengerti. Dan waktu kelas 3 itu, oleh karena saya mengandalkan Tuhan sepenuhnya, teman-teman tahu nggak? Saya terpilih untuk mewakili sekolah saya di ajang siswa berprestasi. Puji Tuhan, saya mendapatkan juara 1 di ajang itu, dan mendapatkan predikat sebagai siswa berprestasi nomor 1 se-Kabupaten Karawang. Ya, kemudian yang kedua, rahasia yang kedua berawal huruf E, yaitu erat dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, kita sebagai ranting itu harus menyatu dengan pokok anggur, yaitu Yesus. Artinya kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan hasilnya, buah yang kita hasilkan akan banyak dan kita akan dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang biasa aja. Saya juga mau saksikan, waktu saya SMA, saya pindah ke Jakarta sendirian ya, teman-teman dan orang tua masih di Karawang. Saya tinggal waktu itu sama saudara saya, om saya di Kelapa Gading. Saya sekolah di SMAK 5 BPK Penabur Kelapa Gading. Tugasnya banyak banget, PR-nya banyak banget, ujian dan ulangan banyak banget, hampir setiap hari kali ya. Nah, saat itu saya punya waktu saat teduh khusus sama Tuhan. Dan setiap saat teduh, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan hanya Engkau yang aku andalkan, hanya Tuhan yang aku harapkan. Dan dalam saat teduh saya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca Alkitab. Dan teman-teman tahu, hikmat Tuhan melimpah saat saya bergantung penuh sama Tuhan dan saya memiliki keintiman dengan Tuhan. Nah, karena bergantung penuh sama Tuhan dan karena keintiman dengan Tuhan inilah yang terus membuat saya belajar bersungguh-sungguh. Sehingga teman-teman, karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan ini, buahnya, saya mendapatkan juara umumnya yang ketiga loh teman-teman, di sekolah saya. Bukan karena saya, tapi karena saya bergantung penuh sama Tuhan, saya memiliki keintiman dengan Tuhan. Rahasia yang ketiga, setia dalam segala perkara.
Lukas 16 ayat 10 dikatakan seperti ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, sejak SMP kelas 3 sampai kuliah, saya mengalami Tuhan, saya mengerjakan tugas sekolah saya dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak hanya saat ujian. Setiap pelajaran saya pelajari, saya belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian saat saya bekerja, saya mengerjakan kerjaan saya dengan sebaik-baiknya. Sehingga kerjaan saya dinilai sangat baik oleh perusahaan tempat saya bekerja. Sehingga saya mendapatkan bonus, mendapatkan promosi, akselerasi, bahkan multiplikasi dalam pekerjaan saya. Dan itu diawali dari perkara yang kecil. Itu saat saya sekolah, kuliah. Sehingga saya sudah melakukan perkara yang besar dalam pekerjaan saya. Dalam pekerjaan saya pun hal yang kecil sekalipun saya lakukan dengan setia. Sampai saya juga melakukan perkara-perkara yang besar. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, yang keempat, rahasia terakhir yang diawali dari huruf T, yaitu terus dan tetap melakukan yang terbaik. Firman Tuhan dalam Kolose 3, 23-24 berkata seperti ini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, yang bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Apapun artinya apa saja. Artinya semua hal, jadi apa saja, dan semua yang kita perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan, dan bukan seperti untuk manusia. Nah, setelah itu kita akan mendapat bagian yang ditentukan. Artinya, yang ditentukan itu yang khusus, yang spesial bagi kita, sebagai upah. Nah, saat kamu memiliki hal ini, kita tidak hanya belajar gitu kan, sebagai pelajar, kalau ada papi mami aja. Terus waktu papi mami nggak ada di rumah, kita main game tanpa kenal waktu. Padahal besok kita ada ulangan matematika atau sains misalnya, atau ulangan yang lain. Dan hasilnya pas ulangan, ya nilai kita rata-rata, bahkan cenderung di bawah rata-rata. Karena kita nggak belajar sungguh-sungguh. Tapi saat kamu melakukan semuanya untuk Tuhan, ada papi mami kayak, nggak ada kayak, kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Nah mungkin waktu kamu udah mulai jenuh, usah belajar, sesekali kamu main game. Setelah itu belajar lagi. Nah hasilnya saya yakin banget kamu dapat nilai yang terbaik. Saya sebagai orang tua, ya, saya punya 2 anak, yang satu sudah sekolah SD. Saya suka kasih reward kalau anak-anak saya belajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau mendapatkan nilai yang baik. Nah saya sebagai orang tua saja seperti itu. Apalagi Tuhan. Dikatakan bahwa saat kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, bukan seperti manusia, dikatakan kita akan menerima bagian yang spesial, yang ditentukan khusus bagi kita sebagai upah. Haleluya. Teman-teman, lakukanlah 4 rahasia yang saya ambil dari kata best ini, agar kamu menjadi the best. Itu dari B, bergantung penuh pada Tuhan. E, erat dengan Tuhan. S, setia dalam segala perkara. 4, terus dan tetap melakukan yang terbaik. The last and the most important, 4 hal ini dapat kita lakukan apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Jadi rahasia paling utamanya adalah penuhlah dengan Roh Kudus dan hidup intim dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus menuntun dan menolong kita untuk melakukan 4 rahasia ini. Kalau Roh Kudus tidak memenuhi saya pada waktu SMP kelas 3 waktu itu, dan kalau saya tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, saya sangat amat yakin saya pun tidak akan pernah bisa mengatur 4 rahasia ini, apalagi melakukannya. So, buat para sahabat Waneti, penuh dengan Roh Kudus dan hiduplah intim dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus menuntun dan menolong kita untuk melakukan 4 rahasia ini, sehingga kamu menjadi remaja-remaja yang luar biasa dan menjadi berkat buat remaja teman-teman kamu lainnya, dan buat keluarga kamu, buat sekolah kamu, bahkan buat seluruh dunia. Terima kasih, sahabat Waneti. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan saya mau ajak kita sama-sama berdoa, untuk kita sama-sama minta sama Tuhan agar kita dapat melakukan hal-hal ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar di depan kami, Tuhan.
Tuhan, saat ini hamba sudah berhenti berbicara. Kami hamba tahu Roh Kudus akan menjelaskan secara detail, bahkan lebih, oh Tuhan, dapat dimengerti Tuhan, oleh teman-teman One80 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, hidup-hidup One80 adalah hidup-hidup yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan keintiman dengan Tuhan. Sehingga mereka Tuhan dapat hidup bergantung penuh sama Tuhan. Mereka dapat erat dengan Tuhan. Mereka boleh setia dalam segala perkara. Bahkan Tuhan, mereka dapat terus dan tetap melakukan yang terbaik Tuhan. Yang percaya Tuhan, sahabat One80 itu akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Dalam studinya Tuhan, dalam sekolahnya Tuhan, dia akan menjadi berkat Tuhan, menjadi garam dan terang Tuhan. Sehingga Tuhan yang mereka lakukan Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan seperti manusia. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.